You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Dituding rayu Marc Marquez pakai uang triliunan agar tidak pindah, bos Honda jawab tegas dengan satu fakta. Manajer tim Honda, Alberto Puig, dengan tegas membantah kabar yang mengatakan bahwa pihaknya sempat membujuk Marc Marquez untuk tidak pergi dari tim. Perceraian antara Honda dan Marc Marquez yang terjadi tahun lalu menjadi salah satu episode paling dramatis yang terjadi di MotoGP akhir-akhir ini. Siapa yang menyangka Marquez akan mengakhiri kontraknya di tengah jalan dengan tim yang diperkuatnya sejak Rookie. 10 tahun kebersamaan dan 6 gelar juara dunia MotoGP yang telah diraih bersama menjadi alasannya. Saking percayanya Honda, pada 2020 Marquez diberi kontrak super dengan durasi 4 tahun dengan nilai yang disebut-sebut mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, tim-tim biasanya cuma menyodorkan kontrak 1-2 tahun dengan opsi perpanjangan kepada para pembalapnya. Namun, setelah menghadapi berbagai ujian kehidupan dan krisis yang dialami pabrikan sayap emas, Marquez memutuskan untuk mencari jalan keluar. Dengan sisa 1 tahun dalam kontrak, Marquez dan Honda tetap dapat menemukan kesepakatan untuk mengakhirinya lebih cepat dan tanpa meninggalkan masalah. Sebagai pabrikan terbesar di dunia, Honda jelas diekspektasikan berupaya untuk menahan salah satu aset terbesar mereka. Gosip tawaran yang sangat mewah mengemuka. Melihat kontrak sebelumnya yang nilainya ditaksir triliunan rupiah dan pengaruh besar yang dimiliki si semut dari Cervera, bukan tidak mungkin angkanya kurang lebih sama. Namun, Alberto Puig selaku manajer menyebutnya sebagai informasi yang menyesatkan alias hoax. Itu sebuah kebohongan. Benar-benar keliru. Kebohongan, ucap Puig dalam wawancara dengan El Periodico di sela-sela GP Prancis. Honda tidak pernah mencoba untuk mempertahankan Marc dengan uang. Tidak pernah. Saya ulangi, Honda memahami bahwa mereka harus membiarkan dia pergi dan itulah yang terjadi. Baik Marc tidak pernah meminta apapun dan Honda juga tidak pernah meminta apapun sebagai imbal balik. Tidak pernah. Setahun yang tersisa dari kontrak Marc tidak pernah menjadi masalah. Dan saya ulangi, tidak ada tawaran itu kebohongan. Puig menambahkan bahwa apa yang diinginkan Marquez bukanlah uang melainkan motor yang memungkinkannya untuk bersaing dalam perburuan gelar. Marquez membuktikannya dengan rela turun kasta dari tim pabrikan ke tim satelit. Tujuannya adalah tim pabrikan Ducati dan sudah berhasil diraih. Loyalitas dan nilai-nilai balas budi juga sudah ditunjukkan Marquez dalam menangani konflik antara sponsor pribadi dengan sponsor tim. Masih menurut Puig, Honda sadar diri dan memahami keinginan Marquez untuk pergi demi mendapatkan kuda besi yang lebih mumpuni. Pembalap terbaik selalu menginginkan, selalu mengejar motor terbaik. Itu wajar, kata mantan pemenang balapan Grand Prix itu. Puig mengambil contoh saat Marquez memilih Honda untuk debut ke kelas para, itu juga didasari alasan bahwa Honda memiliki motor terbaik saat itu. Itulah kenapa, saat dia meminta kami untuk meninggalkan tim, meski masih punya 1 tahun tersisa dalam kontrak, semua orang di Honda memahaminya, ucap Puig. Saya adalah orang pertama yang memahaminya, sebagai seorang mantan pembalap, dan kami berusaha membantunya untuk menyelesaikan kepindahannya. Honda menunjukkan kebesaran hati mereka dengan memberi izin bagi Marquez untuk mengikuti tes pasca musim setelah MotoGP 2023. Kini, pabrikan tersukses di MotoGP berusaha untuk memulihkan martabat mereka. Misi kebangkitan pun tak sekadar dicanangkan tetapi juga dilakukan. Honda memperluas ekosistem dengan menarik insinyur-insinyur dari pabrikan Eropa, termasuk menunjuk direktur teknik yang bukan dari internal mereka. Masalah komunikasi antara kantor pusat di Jepang dan markas tim balap di Eropa yang turut menjadi perhatian Marquez sebelum pergi juga coba diselesaikan. Jangan lupakan bahwa kami adalah Honda dan Honda akan kembali. Begitu juga Yamaha akan kembali, ucap Puig. Ketika Honda kembali, ketika Honda memiliki motor pemenang, para pembalap juara ingin menaikinya dan kami akan merekrut mereka. Kami ingin hal itu terjadi sekarang, tetapi semuanya memerlukan waktu. Seberapa lama? Saya tidak tahu, tetapi benar, kami sedang berusaha untuk kembali.
Sementara itu, Dalgna membagikan keterampilan, telemetri, Marc Marquez yang tidak terlihat. Marc Marquez telah menggemparkan musim MotoGP 2025 sejak beralih dari Ducati Gresini yang berusia 1 tahun ke versi terbaru tim pabrikan tersebut. Ia menduduki puncak klasemen MotoGP dengan keunggulan 22 poin di atas saudaranya Alex Marquez. Akan tetapi, Dalgna tidak hanya memuji gaya balapnya yang hebat, tetapi bagaimana pekerjaannya di luar pengawasan orang-orang. Patut memuji pekerjaannya di luar pengawasan orang-orang. Di dalam garasi, dan bukan gaya berkendaranya yang hebat. Saya pikir dia sangat cermat dalam memberikan indikasi, kata General Manager Ducati Corse itu kepada DAZN. Lalu ada teknisi, yang harus mendengarkan komentar pembalap dan mencoba melihatnya tercermin dalam telemetri. Karena kami adalah insinyur dan kami harus menghargai angka dan bukan kata-kata. Bagi kami, penting untuk memahami apa yang disampaikan pengendara saat melihat telemetri. Hanya dengan cara ini kita dapat melangkah maju. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Marc. Dia adalah pebalap yang, selain sangat cepat, juga mampu memanfaatkan semua materi yang dimilikinya dengan baik. Menurut pendapat saya, dia mengalami 2 kecelakaan yang lebih disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan daripada kesalahan berkendara itu sendiri. Itulah sebabnya saya pikir kita dapat mengandalkannya untuk mencoba mencapai tujuan penting. Kami berupaya untuk dapat mencapai hal yang sama seperti yang dilakukan Pecco. Tanpa kecelakaan mahal Marquez di Texas dan Jerez, keunggulan 22 poinnya mungkin jauh lebih besar. Akhir pekan lalu di MotoGP Prancis, ia memenangi sprint race dan finish kedua di Grand Prix. Namun rekan setimnya Pecco Bagnaia menghadapi masa yang jauh lebih sulit dengan IP25. Kurangnya feel di bagian depan telah mengganggu Bagnaia sepanjang musim. Dia tidak mendapatkan poin di Le Mans dan kini tertinggal 55 poin dari Marquez. Bagnaia setidaknya akan memiliki akses ke data Marquez dari garasi pabrik Ducati. Tetapi menerapkannya dalam praktik sejauh ini justru menimbulkan banyak masalah bagi Bagnaia. Sementara itu, reaksi berkelas Marc Marquez lihat pesaingnya bangkit di MotoGP 2025. Reaksi berkelas Marc Marquez lihat pesaingnya bangkit di MotoGP 2025. Rival yang dimaksud adalah Fabio Quartararo. Alih-alih kesal, Marquez justru menyambut kebangkitan Quartararo dengan gembira. Sebab, ada hal positif yang turut dirasakannya dari penampilan Quartararo yang makin moncer saat ini. Quartararo yang terpuruk di awal musim, berhasil bangkit pada 2 seri teranyar MotoGP 2025. Pada gelaran MotoGP Spanyol 2025, dia berhasil meraih pole position. Tak berhenti di situ, Quartararo juga berhasil naik podium di balapan utama MotoGP Spanyol 2025 usai finish di posisi kedua. Tren positifnya berlanjut ke MotoGP Prancis 2025. Dalam IP rumahnya itu, El Diablo julukan Fabio Quartararo berhasil kembali merebut pole position. Sayangnya, dia gagal memanfaatkan posisi start apik ini dalam balapan karena gagal finish di balapan utama, dan hanya bertengger di urutan 4 pada sprint race. Hasil ini begitu berharga untuk Quartararo. Dia memutus paceklik podium Yamaha yang sudah berlangsung cukup lama. Mendapati Quartararo bangkit, Marc Marquez tak was-was. Padahal, kebangkitan Quartararo bisa menambah pesaingnya untuk raih hasil manis dalam setiap serinya. Marquez memang tampil dominan di MotoGP 2025. Bahkan, dia sukses sapu bersih kemenangan di sprint race pada 6 seri yang sudah tersaji sejauh ini. Sementara di balapan utama, Marquez sudah menang 3 kali. Marquez menegaskan tak khawatir melihat kebangkitan Quartararo karena justru bakal membuat persaingan di MotoGP makin menarik. Perebutan podium diprediksi akan makin kompetitif dengan kebangkitan Quartararo. Ini berita bagus untuk kejuaraan, ujar Marquez, dikutip dari Crash. Pertama-tama, saya ingin Ducati mempertahankan dominasinya. Namun untuk kejuaraan, akan lebih baik jika kita memiliki pabrikan yang berbeda, di podium, dan nama-nama besar seperti Quartararo, yang merupakan juara dunia, seorang superstar, lanjutnya. Ini membuat olahraga kita lebih besar. Jadi, saya senang dia kembali di balapan ini. Mungkin akan tiba balapan lain di mana dia akan lebih kesulitan. Namun, di Jerez dan di sini, dia sangat cepat, ucap Marquez.